Dan hari ini kita zamannya, Bu. Orang yang kadang-kadang syar'i, tapi tangannya, jempolnya, omongannya. Tidak ada kehormatan muslim yang tidak selamat dari lisannya, kecuali dia mencaci maki semuanya. Kalau itu ujungnya kita belajar, maka lebih baik tidak usah belajar. Kalau ujungnya itu mencaci maki. Karena ketika kita belajar itu menumbuhkan sifat takutnya kita kepada sesama muslim. Takutnya kita kepada Allah dengan kita tidak menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itulah kenapa kita harus belajar. Supaya kita tahu kapan itu perbedaan, kapannya harus disikapi dengan ketegasan tanpa meninggalkan sifat kelembutan. Inilah yang menjadikan kita terus berdoa setiap waktu. Karena doa mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan doa itu merubah sesuatu yang jauh itu menjadi dekat ketika kita senantiasa rajin mengetuk pintu langit. Terkadang Allah memberikan kepada kita takdir pahit karena kurang maksimalnya kita di dalam kita berdoa. Orang yang berdoa berarti bondingnya dengan Allah sangatlah kuat sehingga segala apapun yang dia jumpai, segala perkara apapun yang dia dapatkan, maka dia rangkai sebaik doa yang dia panjatkan kepada Allah. Semoga kita jujur di dalam kita berdoa dan meminta kepada Allah setiap waktunya. Sebagaimana jujurnya anak kecil ketika meminta mainan kepada bapak dan ibunya. Dan mereka akan terus mengulang permintaan mereka selama permintaan mereka belum dikabulkan oleh orang tuanya. Semoga kualitas kita di dalam kita berdoa lebih baik daripada anak kecil yang terus meminta mainan kepada bapak ibunya tanpa letih. Tanda jujurnya kita di dalam berdoa adalah bagaimana kita tidak pernah letih memohon kepada Allah. Inilah yang akan menjadi sumber kebaikan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan tidak membawa kebaikan karena kurang maksimalnya kita di dalam berdoa. Kadang-kadang suami kita belum sebagaimana yang kita inginkan karena kita tidak pernah menyebutkan namanya di dalam doa. Kadang-kadang istri kita tidak sesuai dengan harapan hati kita. Ya karena kita tidak pernah menyebutkan nama istri kita ketika kita sedang berada di hadapan Allah. Takdir pahit dan takdir buruk itu karena kita lemah di dalam kita berdoa. Itulah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab. Saya lebih khawatir kehilangan hidayah untuk berdoa daripada khawatir doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, berarti pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita ketika kita berdoa. Kalau kita berdoa, itu kita berada di antara dua sifatnya Allah yang sempurna. Kita berada pada sifat hikmah dan sifat rahmatnya Allah. Kalau ibu berdoa tidak dikabulkan, pasti ada hikmahnya. Tapi kalau ibu berdoa, kok dikabulkan, di situ ada rahmatnya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita tidak khawatir tentang doa kita. Tapi yang kita khawatirkan, kalau hati ini sudah tidak bonding dengan Allah, akhirnya kita jarang berdoa. Dan akhirnya kesulitan itu datang. Disebabkan bukan Allah yang jahat kepada kita. Kadang-kadang takdir pahit kita jumpai karena lemahnya kita di dalam berdoa. Nabi mengatakan wa innal bala la yanzilu wa ma yatalaqahu illa du'a. Tidaklah satu musibah yang turun kepada kehidupanmu, kepada teras hidupmu, kecuali karena kita tidak menghadapi setiap takdir buruk, setiap bala itu dengan kita rajin berdoa kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi kepada seorang sahabat. Ada seorang sahabat digigit kalajengking, lalu bengkak tangannya ketika dia disengat kalajengking. Pagi harinya dia lapor kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam aku disengat kalajengking. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah komentar yang indah sekaligus pula memberikan kepadanya hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Nabi mengatakan laula antakul a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah tadi sore kamu berdoa, kamu berzikir, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang tercipta. Pastilah kalajengking itu tidak akan menyengatmu dan kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Bisa jadi kalajengking itu menggigitmu karena kamu tidak meminta kepada Allah dari keburukan makhluk yang tercipta. Inilah yang menjadikan kita harus memahami. Itulah doa, kekuatan terbesar dalam kehidupan seorang mukmin. Bisa jadi ada penuntut ilmu, rajin datang ke kajian tetapi dia jarang mengetuk pintu langit. Akhirnya satu persatu kesulitan kita hadapi. Setiap kesukaran
hadir di teras kehidupan kita. Bukan karena Allah yang jahat, tapi karena kita yang jarang berdoa kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita berdoa setiap waktu dan setiap saat. Kalau seorang istri selalu berdoa, bisa jadi ada banyak fitnah yang harusnya mengenai kepada suaminya. Maka fitnah itu dipadamkan oleh Allah karena kekuatan doa. Bisa jadi ada musibah yang dihadapi oleh suaminya di kantor dengan fitnah berat yang dia jumpai dari seorang wanita yang tidak halal. Fitnah itu dan bala itu hilang. Diselamatkan suaminya dari bala dan musibah itu ketika seorang istri tidak pernah berhenti untuk berdoa. Inilah yang menjadikan kita faham. Doa itu merupakan bagian dari hidayah. Dan tidaklah orang yang sering meminta kepada Allah kecuali tebal hidayahnya. Sehingga dia selalu terkoneksi kepada Allah setiap waktu dan setiap saat dengan doa yang dia panjatkan setiap waktunya. Ibu adalah pemilik doa yang paling mustajab. Doanya ibu 3 kali lebih cepat daripada doanya seorang suami kalau mendoakan anak. Berdoalah kepada Allah setiap waktunya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah berdoa dari habis asar sampai maghrib. Begitu banyaknya proposal permintaan beliau kepada Allah untuk menunjukkan betapa besarnya bondingnya beliau kepada Allah dalam setiap perkara. Inilah yang menjadikan kita terus berdoa. Meminta kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Supaya kehidupan kita menghadapi takdir-takdir yang manis yang memudahkan kita bersyukur dan memudahkan kita bersabar. Daripada kita menghadapi bala dan bisa jadi bala itu turun karena lemahnya kita di dalam berdoa. Inilah kekuatan doa dan inilah yang kita panjatkan dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak pernah khawatir terhadap doaku dikabulkan ataukah tidak, tapi aku khawatir kalau aku tidak mendapatkan hidayah untuk berdoa. Berdoalah setiap waktu. Karena banyak perkara buruk yang dirubah menjadi kebaikan ketika kita berdoa. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang senantiasa merasakan kedekatan kita kepada Allah dan merasakan bondingnya kita kepada Allah. Sehingga kita tidak pernah ragu untuk meminta kepadanya. Kalau ada suara di pikiran kepala ibu, di hatinya ibu yang mengatakan, sudahlah jangan banyak minta, ketaatanmu aja masih terbatas. Pastikan itu merupakan bisikan setan. Setan itu terkadang tidak selalu melulu menjadikan kita bermaksiat. Tapi terkadang setan itu menjadikan kita bermaksiat kepada Allah dengan kita tidak meminta kepadanya. Dengarkanlah sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu tidak senang, Allah itu murka, Allah itu benci. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Mereka yang tidak pernah meminta kepada Allah dalam setiap perjalanan hidupnya. Mintalah apapun kepada Allah. Walaupun garam yang tumpah, mintalah kepada Allah. Walaupun sandalmu copot, mintalah kepada Allah. Kalau urusan garam dan urusan sandal, Nabi mengatakan secara spesifik supaya meminta gantinya kepada Allah. Apalagi urusan keluarga kita. Dahulukan untuk mendoakan pasangan kita. Karena pasangan kita itu sahabat kita dunia dan akhirat. Anak kita akan menemukan takdirnya, anak kita akan menemukan jalan hidupnya dengan pasangan yang Allah kirimkan untuk mereka. Tugas kita mengantar mereka sampai menikah. Tapi pasangan kita membersamai kita dunia dan akhirat kita. Dan di surga pun kita dipertemukan dengan pasangan kita. Mendoakan pasangan itu bagian dari rasa cinta yang benar karena Allah. Dan mendoakan pasangan itu lebih didahulukan daripada kita mendoakan anak-anak kita. Doakanlah suaminya ibu. Walaupun ibu lagi ngambek sekalipun, doakanlah suaminya ibu. Karena dialah orang yang pertama kali berhak untuk mendapatkan doanya dari ibu. Amin insyaAllah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita berjalan di dalam kehidupan itu pakai 3 komponen di dalam hati kita. Bukannya kita berjalan dengan kaki, Ustadz. Kaki hanyalah alat kita untuk melangkah. Tapi perjalanan kita maknanya kita berjalan dalam kehidupan itu dengan hati kita. Hati kita tidak akan mampu memaknai setiap perjalanan hidupnya, menghadapi gelombang, menghadapi setiap problematika yang kita jumpai dalam kehidupan sampai hati kita memiliki 3 komposisi di dalam hati kita. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Apa 3 komposisi yang harus ada pada hati kita supaya kita mampu selamat dalam perjalanan hidup kita? Sebelum saya bacakan itu, saya bacakan dalilnya. Inna fil jannati lamangzilatun la tunalu illa bisabri indal bala wa syukri indar rakha wa ridha bil qada.
Sesungguhnya di surga ada tingkatan-tingkatan yang tidak akan pernah diperoleh surga itu kecuali kita ketika di dalam kehidupan memiliki 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Syukurnya tanpa syarat, sabarnya tanpa tepi, dan ridhonya tanpa batas. Dan itulah yang terus kita berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sabar dan syukur dan ridho itu sebagaimana KTP dan SIM yang kita bawa ketika kita keluar rumah. Tanpa salah satu di antara perkara itu biasanya nanti kita akan kesulitan menghadapi pemeriksaan polisi di luar rumah kita. Tanpa keberadaan 3 perkara itu kita akan sulit memaknai kehidupan kita. Dan maaf, kita hanya berpindah-pindah dari takdir kita untuk sabar menuju takdir kita untuk syukur. Dari takdir syukur kita menuju takdir kita untuk ridho di dalam perjalanan hidup kita. Ibu, kadang-kadang kita harus memberikan 3 perkara itu sekaligus di dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang ketika kita melihat suami, kita bersyukur. Tapi ketika kita melihat rekening, kita bersabar. Dan ketika kita melihat perjalanan hidup kita, kita ridho. Terkadang kita melihat suami kita bersabar, melihat anak kita bersyukur. Tapi melihat rekening kita, maka kita pun harus menata keridhaan kita. Itulah kehidupan. Dan itulah yang pasti kita jumpai dan pasti kita dapati di dalam kehidupan. Inilah syukur yang terus kita berikan kepada Allah. Syukurnya tanpa syarat. Jangan bersyukur hanya karena keinginanmu sudah terpenuhi, barulah kamu bersyukur. Itu syukurnya anak kecil. Tapi bersyukurlah kepada Allah setiap saat karena karunia yang Allah berikan kepada kita sudah cukup alasan bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Takaran Allah tidak pernah tertukar dan takaran Allah tidak pernah salah. Takaran itu menjadi salah karena kita membandingkan takaran kita dengan takaran yang Allah berikan kepada orang di samping kita. Bersyukurlah setiap waktu, bersyukurlah setiap saatnya, memberikan kesyukuran kita kepadanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau mungkin ada yang berkata dan berkomentar, Ustadz, saya tuh pengennya bersyukur, tapi masih banyak doa-doa saya yang belum dikabulkan. Saya tuh ketika awal tahun 2025, saya punya permintaan 22 resolusi. Tapi yang tidak dikabulkan 25. Misal. Terus yang 5 apa itu? Maka sesungguhnya kita harus paham, kalaupun ada permintaan yang kamu panjatkan kepada Allah di awal tahun, kok belum dikabulkan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu mengabulkan itu untukmu. Karena kecil bagi Allah mengabulkan seluruh permintaan kita kalau kita sudah memohon kepadanya. Tapi terkadang permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah karena permintaan kita di situ ada banyak kerusakan. Yang kita tidak tahu, di mana hanya Allah yang tahu. Karena Allah tahu itu kerusakan dari permintaan yang kamu panjatkan, Allah tidak mengabulkan supaya kamu selamat dari kecelakaan ketika tidak mendapatkan apa yang kamu minta. Kenapa Allah tidak memberimu gula? Padahal ibu rajin meminta gula kepada Allah dalam satu ilustrasi. Karena Allah ingin menyelamatkan ibu dari diabetes. Kenapa ibu meminta garam tetapi Allah tidak memberikan garam kepada ibu? Saya tuh minta garam sama Allah, Ustaz, tapi Allah tidak memberikan saya garam. Mungkin karena Allah ingin menyelamatkan ibu dari hipertensi. Ibu meminta emping, tapi ibu tidak pernah mendapatkan emping yang ibu minta karena supaya ibu selamat dari asam urat. Jadi semua itu ada bagian yang jelas yang Allah berikan kepada kita supaya kita husnudon sama Allah. Jangan berinteraksi kepada Allah hanya karena mendapatkan yang kita mau. Lalu kita salah berinteraksi kepada Allah hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita diuji, Bu, dengan perkara yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Di situ Allah ingin melihat apakah kita jujur beribadah kepada Allah ataukah tidak. Beberapa waktu yang lalu ada yang pernah datang kepada saya menyampaikan, saya punya orang tua Ustadz Qadarullahu yasha, sangat solih, sangat baik, sedekahnya banyak, mengumrohkan banyak, tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin. Sampai akhirnya beliau terkena musibah dan setelah terkena musibah seketika berubah sikapnya kepada Allah. Itu menunjukkan kepada kita, jangan beribadah kepada Allah dalam satu kondisi. Kalau kamu senang, kamu beribadah, kamu taat karena kamu ingin mendapatkan kemudahan, sekalinya kamu taat tiba-tiba mendapatkan kesulitan. Lalu kamu ragu kepada Allah yang memberikan kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukurlah setiap waktu, bersyukurlah setiap saat. Setiap saatnya kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita.
Kita punya keinginan, Allah punya kehendak, tetapi kehendaknya Allah tidak pernah menzalimi kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu, setiap saat di dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya kita memahami makna kehidupan tidak akan pernah kita sempurna menjumpainya sampai kita bersyukur kepadanya di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bahagialah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukurlah untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan menunggu bahagia, baru kita bersyukur. Semoga Allah membimbing kita kepadanya dan orang yang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Ibu dan seluruh keluarga besar Masjid de Latinos Al-Aqsa. Kita tentunya masih mempelajari panjang lebar perjalanan kita untuk berkenalan dengan ilmu. Kita tentunya paham bahwasanya ilmu merupakan materi terbaik dalam kehidupan kita. Saya mengingatkan sebentar supaya kita paham betapa butuhnya kita dengan ilmu. Setidaknya ada 4 yang saya ingatkan kembali kepada diri saya dan ibu semuanya. Kenapa kehidupan kita identik dengan ilmu? Yang pertama, karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Tidak bisa ibu membayangkan dirinya ibu berada di taman-taman surga kalau ibu tidak pernah memberikan kelapangan duduknya di antara taman-taman surga. Sebagaimana ibu ketika tidak sekolah, ibu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di Telkomsel dan Indosat kalau kita hanya bermodal dengan sekolah di TK dan SD. Sebagaimana kita tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di Telkomsel kalau bermodal ijazah TK, maka jangan mengharapkan kita bisa masuk surga kalau bermodal dengan semangat, lalu kita ingin mendapatkan surga tanpa bisa duduk di taman ilmu. Makanya duduknya kita di taman ilmu merupakan anugerah besar. Karena tidak setiap muslim mereka diberikan oleh Allah kelembutan hatinya untuk duduk di antara taman ilmu. Siapapun mereka yang sudah digerakkan hatinya untuk duduk di taman ilmu, sebenarnya Allah sedang memplanning perjalanan hidupnya untuk menuju kepada surga. Allah nyamankan dia duduk di taman ilmu karena sesungguhnya sejauh apapun perjalanan kita, seletih apapun perjalanan kita ketika menempuh ilmu, maka sejauh itulah kita berada dan dekat dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka yang pertama, ilmu itu penting di dalam kehidupan kita. Karena ilmu identik dengan surga sebagaimana ikan identik dengan air. Yang kedua, kenapa kita harus betul-betul mengagungkan ilmu? Karena sesungguhnya ilmu akan memberikan kepada kita untuk membebaskan kita dari banyak blind spot dan weakness point pada kehidupan kita. Perempuan itu titik lemahnya itu ada pada perasaan dan titik lemahnya laki-laki itu terletak pada logika. Kalau kita tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaannya dan pasti sibuk dengan sensitivitasnya. Ditambah lagi, sibuk dengan scrolling TikTok-nya. Dan itu tidak akan selesai. Makanya akhirnya perempuan itu kenapa harus ngaji? Karena supaya standar dia bukan standar perasaan. Kalau masih ada ibu-ibu yang mengatakan, kalau saya menyampaikan taat sama suami, lalu ibu menjawab, lihat-lihat suaminya, ini bukan standar ilmu, ini standar TikTok. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang bukan datang dari ilmu, semakin kita peroleh banyak, semakin kita kelelahan. Ibu mendapatkan informasi di Instagram, di TikTok, dengan tingkat per detiknya kita mendapatkan lautan informasi, maka storage akal kita semakin penuh. Sebagaimana hard disk di laptop, semakin banyak yang di-download, semakin akan lambat laptopnya dan perjalanan kita mengaplikasi dan mengunduh aplikasi. Sama, akal kita ini kayak hard disk di dalam laptop kita. Jangan terlalu banyak diisi informasi yang sifatnya recehan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa memberikan kepada kita ketenangan kecuali adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu memberikan kekuatan. Konten yang kita dapatkan itu dibuat tidak dengan standar jurnal, tidak dengan standar penelitian, tidak dibuat dengan standar ilmu sesuai dengan dalil. Kadang-kadang konten-konten yang ibu dapatkan, yang saya peroleh, konten itu dibuat oleh para konten kreator hanya untuk meningkatkan engagement, supaya meningkatkan exposure. Terkadang mereka ingin supaya barang dagangan mereka laku ketika engagementnya tinggi. Beda dengan Allah. Allah itu memberikan kepada ilmu supaya Allah bisa memberikan alasan kepada ibu memiliki kekuatan dalam hidup.
Saya merasakan betul ilmu itu bisa memberikan kekuatan. Saya ambilkan contoh sedikit ya Bu, walaupun ini bukan contoh ideal. Kalau menurut Ibu tidak penting, skip aja. Saya pernah mendapati istri saya merasa lelah ketika anaknya banyak. Anak saya kan 8. Sekarang on the way 9, alhamdulillah. Siapa yang AA tadi? Doakan istri saya sehat. Ya udah gitu aja, saya pulang ya Bu. Istri saya hamil ke-9. Semoga Allah rahmati. Maka beliau, saya teruskan enggak ini? Maka saya ketika mendapati istri saya ngomong, lelah ya Bi, kadang banyak anak. Iya, pasti lelah. Tapi saya selalu bilang anak 1 juga lelah, anak 2 juga lelah. Sama-sama lelah. Lelah itu milihnya 2. Lelah di dunia, istirahat di akhirat. Istirahat di dunia, nanti malah lelah di akhirat. Lalu saya sampaikan, ada kata-kata bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Istri saya merespon, apa kata-kata itu? Kata-kata itu jadi obat bagi saya. Kalau kadang-kadang menghadapi anak saya yang di mana-mana. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada perkataan bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Perempuan dan laki-laki kalau mereka diberikan keturunan, semenjak saat itu dosanya dibagi menjadi 2. Laki-laki dan perempuan semenjak nikah lalu Allah berikan kepadanya keturunan, maka otomatis settingan di dalam dosanya dibagi menjadi 2 partisi. Partisi dosa yang pertama itu tidak bisa dihapus kecuali dia bertaubat. Partisi dosa yang kedua itu tidak bisa dihapus kecuali karena kelelahan ketika dia mendidik anaknya, merawat anaknya, dan membesarkan anaknya dengan keimanan. Semakin lelah dia mendidik anaknya, semakin banyak dosanya akan dikabulkan oleh Allah. Semakin dia letih ketika begadang, pagi hari ngajak muter-muter, maka sesungguhnya semakin banyak kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah. Saya ingatkan kembali, semenjak ibu menikah, lalu Allah memberikan kehamilan kepada ibu, lalu anaknya ibu selamat sampai lahir dan hari ini bertumbuh, Allah jadikan dosanya menjadi 2 partisi. Separuh dosa ditebus dengan taubat, separuh dosa ditebus dengan kelelahan ketika mendidik anak. Ketika saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim ini dalam bahasa Arab tentunya, maka istri saya langsung senang sekali. Dan dia memiliki harapan kembali bahwasanya punya anak itu merupakan bagian dari keutamaan. Itulah artinya ilmu ketika memberikan kekuatan kepada kita. Ilmu itu memberikan energi kepada kita. Coba kalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan sibuk dengan konten recehan dan itu akan menggelisahkan kita. Dan banyak konten yang justru menjadi toksik di pikiran kita. Hati-hati terhadap apa yang kamu jumpai. Karena apa yang kamu jumpai itu meramaikan ruang berpikirmu yang menjadikan kamu terkadang berpikir negatif tentang masa depan. Jangan terlalu banyak konten yang akhirnya menjadikan kita tidak bermakna kehidupan kita. Itulah ilmu, memberikan kekuatan. Makanya kalau kami umroh Bu, maka kadang namanya perempuan ya, naik turun, dikasih nasihat kayak gitu naik, sebentar lagi turun lagi. Kadang-kadang ketika umroh istri saya kemarin sempat curhat. Enak ya kalau anak dikit itu bisa umroh tawafnya berkali-kali. Kalau kita kan mau umroh sama 8 anak, Masya Allah itu perjuangannya luar biasa. Maka saya menyampaikan Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki Bu. Ada orang yang mereka tawaf sunnah berkali-kali, tapi mereka tidak mendapatkan keutamaan. Ada orang yang mereka mendidik anaknya, walaupun mereka tidak tawaf sunnah, tapi mendidik anak itu wajib dan tawaf sunnah itu tetap sunnah. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Maka hatinya gembira lagi. Itulah ilmu, menggembirakan kita. Makanya kalau ibu sedang capek dan letih ketika berhadapan dengan suami, tiba-tiba ibu mendapatkan sebuah hadis meluncur dari lisan seorang guru. Sabar sama suamimu. Kalau kamu meninggal dunia dalam kondisi suamimu ridho, maka 8 pintu surga akan mencatat namamu dan engkau akan dipanggil oleh 8 pintu surga. Kira-kira kita semangat atau tidak semangat? Semangat. Walaupun cuma 3 hari setelah itu drop lagi. Tapi semangat itu pasti hadir. Dan itulah yang menjadikan kita paham betapa pentingnya ilmu pada perjalanan hidup kita. Yang ketiga, ilmu itu memberikan kepada kita furqan. Furqan itu apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau samar-samar, sebagaimana kita jalan mendaki gunung dan perjalanan sedang berkabut, kita tidak bisa membedakan mana jalan setapak dan mana itu jurang. Fungsinya ilmu menghilangkan kabut yang menghalangi titik pandang mata kita. Supaya titik pandang kita semakin jelas, supaya kita tahu yang benar dan yang salah itu bagaimana. Supaya kita akhirnya mengerti. Ini salah, walaupun tampaknya dibungkus dengan kalimat-kalimat yang sifatnya itu menarik. Contoh, orang ketika seorang perempuan mengatakan, saya mah jadi perempuan gak mau punya anak, saya maunya free child. Kenapa? Supaya saya tidak menyakiti dan mendolimi anak saya, dan saya tidak mau punya anak hanya karena saya egois. Kalimatnya tampaknya kalimat bijak. Kalimatnya seakan-akan itu merupakan angin surga. Tapi kalau kita orang berilmu, kita tahu kalimat ini salah. Jangan melawan fitrah yang Allah berikan. Kamu melawan fitrah itu kamu akan babak belur. Kok bisa Ustaz? Orang, kita bedah kasusnya. Perempuan misalkan, ketika dia mengatakan, saya tidak mau punya anak. Ini beda ya kasusnya kalau ada perempuan yang memang tidak ditakdirkan punya anak. Perempuan yang tidak ditakdirkan memiliki keturunan, kelak mereka akan memasuki pintu surga bernama pintu keridhaan. Karena pintunya surga itu ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho. Pintu tobat, pintu memaafkan. Pintu ridho itu untuk siapa? Yang lahir jantungnya bocor. Yang dari kecil sudah membawa penyakit dari gen orang tuanya. Yang ketika mereka di dalam kehidupan nikahnya syar'i, walimahnya bagus, tidak pacaran, tapi juga tidak mendapatkan keturunan. Sebagaimana Ibunda Aisyah sampai menutup mata. Mereka nanti akan memasuki surga bukan dari pintu sholat, bukan dari pintu puasa, bukan dari pintu sedekah, tapi dari pintu ridho. Makanya ibu, nanti kalau punya teman, sahabat, sudah nikah 15 tahun, belum mendapatkan keturunan, panggillah dia dengan panggilan doa. Hei wanita yang kelak memasuki surga dari pintu ridho. Supaya membesarkan hatinya. Maka sesungguhnya kalau ada perempuan, lalu dia dengan sengaja tidak mau punya anak dan berkata, saya tidak mau punya anak, nanti daripada nyakitin anak. Ini kan kalimatnya tampak bijak. Dan banyak Gen Z yang mereka membenarkan dan mengaminkan ucapan ini. Mari kita bedah. Ibu, fitrahnya manusia itu punya anak. Karena sesungguhnya mata kita lama-lama itu akan berkurang penglihatannya. Lama-lama pendengaran kita juga akan berkurang. Dan tidak ada tongkat paling indah kalau kita semakin tua dan ketika kita memasuki senja. Kecuali tongkat kita itu ada pada anak. Orang yang mengatakan tidak punya anak itu karena dia masih muda. Adsen dari iklan untuk dia masih banyak. Uangnya masih ngalir ke rekening. Suaminya belum mengecewakan. Badannya belum sakit. Nanti coba masuk 35. Sudah mulai batuk-batuk. Sudah mulai cek gigi dan cek mata. Ketika suaminya mulai mengecewakan, siapa yang akan jadi tongkatnya kalau dia tidak mau punya anak? Makanya kita bisa membedakan dengan furqan itu dengan ilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu kayak Gen Z hari ini kebanyakan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau Gen Z tidak punya ilmu maka setiap dia mendapati konten itu selalu mengaminkan. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh ternyata orang tua itu beban finansial. Ini berbahaya sekali. Makanya hari ini ketika kita menjumpai kemarin, contohnya para perusuh ya, banyak anak-anak muda yang rusuh-rusuh itu yang sampai menjara gitu. Itulah pentingnya kehidupan ilmu kita menjadikan kita memahami bahwasanya di dalam perjalanan hidup itu butuh ilmu. Supaya memberikan furqan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu ini konten tidak boleh didengar, ini konten tidak boleh untuk menjadi referensi, ini sesuatu yang boleh. Karena banyak sekali narasi-narasi yang tampaknya menawarkan kepada ibu surga, tapi ternyata yang ditawarkan itu neraka. Karena sebelum Dajjal nanti betul-betul muncul, lalu sifat surga yang dibawa Dajjal itu neraka, dan sifat neraka yang dibawa Dajjal itu surga. Sebelum Dajjal memiliki narasi semacam ini, maka muncul narasi-narasi yang senada dan satu frekuensi dengan narasinya Dajjal. Banyak konten yang terkadang kita jumpai kalimatnya itu kalimat yang kelihatannya sempurna dan membawa surga, tetapi justru merusak. Contoh ibu, berapa banyak kalangan perempuan itu dirusak oleh narasi feminisme tanpa mereka ngerti betapa Islam sangat memuliakan perempuan. Apa itu perempuan dalam Islam? Dikungkung, dijajah.
tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Tidak pernah keluar kalimat-kalimat semacam ini kepada Allah ketika menempatkan perempuan, kecuali orang yang tidak paham tentang Allah. Kalau kita punya ilmu, kita tahu ini salah narasinya. Perempuan itu makhluk yang dicintai oleh Allah, Bu. Tidak ada satu makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali perempuan dan dimudahkan untuk mendapatkan surga kecuali perempuan. Demi Allah itu. Makanya saya pernah membaca satu kitab tentang perempuan itu, saking kagumnya saya, Masya Allah. Gampangnya perempuan itu masuk surga. Saking irinya saya melihat perempuan, alhamdulillah saya nggak sampai kebablasan. Itu saking dimudahkan oleh Allah, Bu. Dan narasi-narasi menyesatkan ini gimana kita bisa membantahnya? Dengan ilmu. Contoh, banyak perempuan yang mengatakan narasi dalam feminisme. Perempuan itu di dalam Islam banyak aturan, suruh nutup aurat, tidak boleh disentuh. Itu merupakan bagian dari rasa cintanya Allah. Perempuan itu dimudahkan oleh Allah, Bu. Ibu tidak perlu repot untuk datang ke masjid ketika ada panggilan sholat. Ibu cukup di rumah, sholat di rumah, ada kamar, ada ruangan kecil di kamarnya ibu. Yang ibu jadikan kamar kecil itu bukan hanya ibu menaruh pakaian, yang begitu berderet-deret itu, yang setiap ada kondangan ibu tidak ada pakaian lagi. Maka ketika ibu sholat di tempat itu namanya sholat itu makhda. Kata Nabi, sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Sholatnya perempuan di makhda, ruangan kecil, itu lebih utama daripada sholatnya dia di kamarnya yang lebih besar. Sholatnya dia di kamarnya itu lebih besar, itu lebih baik daripada sholatnya dia di kamar tamunya. Sholatnya dia di kamar tamunya itu lebih baik daripada sholatnya dia di masjid. Allah mudahin, Bu. Kalau ibu pengen tahu betapa mudahnya itu, tanyakan sama laki-laki yang begitu luar biasa. Setiap waktu harus memenuhi panggilan sholat ketika berkumandang untuk datang ke masjid. Itu pun masih ditambah lagi, Ibu. Ibu dikasih oleh Allah quality time, me time. Dalam sebulan itu 1 pekan, Ibu istirahat. Laki-laki, ada nggak istirahatnya? Nggak ada, Bu. Kalau perempuan suka nanya, lagi nggak sholat, itu pertanyaan yang wajar. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki nggak wajar. Lagi nggak sholat ya. Apakah ibu nggak bisa ngerasakan getaran cintanya Allah? Sampai harus kita untuk memulung narasi-narasi dari feminisme ketika mendiskreditkan tentang Allah, ketika memberikan syariat dalam kehidupan perempuan. Kenapa kok banyak orang yang memulung narasi-narasi itu? Karena tidak punya ilmu. Ustadz, itu betul Ustadz, Islam itu diskriminatif. Itu perempuan itu dapat warisannya setengah, laki-laki dapat warisan 1. Alah, cara menjawabnya gampang kalau punya ilmu. Para ulama mengatakan gimana? Memang betul perempuan dapat warisan setengah, tapi sempurna. Laki-laki dapat warisan 1, tapi itu dibagi. Ibu punya suami dapat misalkan warisan 1 miliar. Istrinya mendekat dengan senyuman manisnya. Bang, iya, suaminya udah tahu nih apa. Sudah cair ya warisan 1 miliar. Udah. Kalau udah tahu kan Bang tahu. Maka dibagi-bagi, Bu. Misalkan dia dapat 1, mungkin dibagi untuk suaminya, anak-anaknya, pendidikan, keberlangsungan keluarganya, keberlangsungan bagaimana orang yang dia cintai. Mungkin 1/4 dia tinggal sisanya untuk dia sendiri, Bu. Dan itu pun ketika dia dapat 1, Bu, Allah hilangkan sifat bakhilnya dia kepada istrinya. Dapat 1 memang, tapi sifat bakhilnya itu dihilangkan sama Allah sama istri. Masya Allah ya, Bu, nikah itu menghilangkan sifat bakhilnya laki-laki. Jangan ibu ngomong, tapi suami saya bakhil Ustaz. Jangan dulu. Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Ibu saya ambilkan contoh yang paling gampang. Laki-laki, kalau dia diminta untuk traktir orang, 1, 2 kali, 3 kali, masih bisa senyum atau tidak? Masih. Senyumnya senyum Pepsodent. Tapi kalau sudah 6 kali, 7 kali masih dimintain untuk traktir, kira-kira laki-laki sebel atau tidak sebel? Sebel, sudah tidak senyum. Ayolah Bang, ayolah Mak, traktir lagi. Saya udah traktir 6 kali, gantian. Itu laki-laki dengan laki-laki. Tapi pernah nggak seorang suami itu lagi makan sama ibu bubur ayam, dia mikir, saya pikir-pikir 17 tahun ya saya traktir kamu. Nggak ada.
Tidak ada, Bu. Sampai ibu ngaji pun, saya tidak menafikan suami semuanya baik. Tapi tidak semuanya suami itu kayak Fir'aun. Mobil yang ibu pakai, siapa yang membelikan? Bensinnya, etolnya. Belum lagi kalau ban bocor, siapa yang ibu telepon? Dia di kantor. Bang, gimana sih ini bannya bocor? Yang disalahin suami, padahal yang pakai istri. Kita coba realistis supaya kita paham. Caranya untuk menangkal radiasi pemikiran itu penting sekali. Makanya maaf, perempuan memang dapat warisan setengah. Tapi untuk dia, laki-laki itu dapat warisan 1, tapi dibagi. Perempuan dapat warisan, misalkan laki-lakinya 1 miliar, perempuan dapat berapa? 500 juta, tapi kan miliknya dia sendiri, Bu. Tidak ada kewajiban membelikan mobil listrik untuk suami. Tidak ada kewajiban dia untuk ngasih apapun kepada suami. Nggak ada sama sekali. Misalkan ada seorang istri dapat 500 juta, suaminya deket. Habis dapat warisan, Mama. Iya. Pinjem ya. 250 juta. Terus istrinya menjawab, maaf bang, nggak ada pinjaman untukmu. Secara fikih salah atau tidak salah? Secara fikih istrinya berdosa atau enggak? Enggak, cuma kebangetan. Tapi secara fikih enggak salah. Kalau laki-laki dapat 1 miliar, istrinya minta sebagai bentuk nafkah, suaminya enggak ngasih, salah atau tidak? Salah. Oh, serempak banget. Ini istri macam apa ini? Itu yang menjadikan kita paham. Itulah ilmu. Ngasih kita furqan. Ngasih kita furqan. Kalau ibu sering scrolling dan ibu ya dapatkan itu di TikTok dan Instagram dan itu menjadi acuan petunjuk kita, berbahaya, Bu. Masih ingat nggak dulu saya memberikan contoh? Berapa banyak perempuan yang asalnya tenang gara-gara postingan itu menjadi tidak tenang? Suamimu kalau pendiam, ada 5 kemungkinan. Nomor 5 yang paling parah. Mesti di scrolling semua nomor 5 langsung. Artinya suaminya yang asalnya pendiam dan sudah nikah selama 15 tahun baik-baik saja. Menjadi orang yang akhirnya disudonin. Padahal suaminya pendiam itu karena banyak latar belakangnya. Karena dia kuliahnya teknik mesin. Lalu ketika bekerja diterimanya di Bukaka, di rekayasa yang berhadapan dengan mesin-mesin besar. Sampai pulang ke rumah capek, Bu. Dia berhadapan mesin yang nggak bisa paham dengan dirinya. Lalu akhirnya gara-gara postingan itu menjadikan kita akhirnya ragu dengan apa yang kita miliki tentang suami kita. Itulah bahayanya. Makanya Nabi sudah mengingatkan tentang zaman konten. Apa yang disampaikan Nabi dalam riwayat Muslim? Inna minal bayani lasihrun. Ingat ya, sebagian dari narasi itu sihir. Kenapa kok Nabi menyerupakan sebuah narasi itu sihir? Karena mengubah yang benar menjadi salah dan mengubah yang salah menjadi benar. Contoh kita lihat kejadian kemarin. Maaf, saya tidak membenarkan perilaku semena-mena, tidak membenarkan perilaku yang salah dari seorang anggota DPR dan pemerintah ya. Tapi yang saya sorot itu narasi itu sangat berbahaya. Orang joget bukan karena kenaikan gaji, tapi joget karena ada suara musiknya. Tapi di framingnya itu yang salah. Saya juga tidak setuju kalau ada anggota DPR itu tidak punya sensitivitas terhadap rakyat. Itu clear kita nggak boleh kayak gitu. Tapi framing itu bahaya sekali. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah sibuknya kita dengan ilmu. Ilmu itu ngasih kepada ibu furqan. Sehingga ibu tidak dikontrol oleh perasaan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan sibuk dengan perasaan kita terus. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan surga itu bukannya Allah. Yang menghalangi perempuan untuk masuk surga itu perasaannya. Ketika tidak ditunggangi dengan ilmu. Dan sifatnya ilmu mengontrol perasaan. Makanya wanita yang sering ngaji tidak akan sama dengan wanita yang tidak sering ngaji. Selama niatnya benar, pasti beda. Makanya maaf, jangan sampai ibu sering ngaji, tapi suaminya tuh mikir dari kejauhan. Kok istri saya ngaji sudah 15 tahun masih sama aja ya? Itu yang ketawanya keras, semoga diampuni. Jangan sampai semacam itu. Sehingga akhirnya ilmu memberikan kepada kita furqan. Yang terakhir yang kita harus pahami, apa pentingnya ilmu di dalam perjalanan kehidupan kita?
Ilmu pentingnya dalam perjalanan kehidupan kita itu apa? Menjadikan setiap ibadah kita menjadi bermakna ketika kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup. Sehingga dengan ilmu itulah menjadikan kita akhirnya mendapatkan keberkahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betapa dahsyatnya ilmu di dalam perjalanan kita. Tapi kita ketika mendapatkan ilmu di dalam kehidupan ini tentunya harus memberikan adab dan akhlak yang terbaik. Maka itulah yang menjadikan kita mempelajari apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan ilmu dan supaya ilmu betul-betul memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Mari kita menuju kepada akhlak kepada ilmu. Kita menuju kepada akhlak yang 8. Kita insya Allah hari ini kita selesaikan akhlak kita sama ilmu sebelum nanti kita membahas tentang karakter penuntut ilmu. Nomor 8, perjalanan kita ketika menuntut ilmu di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita ketika menuntut ilmu. Perjalanan kita ketika menuntut ilmu memiliki akhlak dan memiliki perhiasan. Perhiasan itu menghiasi setiap apapun yang kita kenakan di atasnya. Sama dengan kita, sesungguhnya ketika kita punya tangan ada permata yang menghiasinya. Ilmu pun membutuhkan perhiasan dan perhiasan ilmu itu terletak pada akhlak yang kita berikan. Ilmu tanpa akhlak maka itu pastinya rusak. Kenapa? Ilmu tanpa akhlak itu menjadikan seseorang itu rusak amal ibadahnya, amal solihnya ketika dia tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, ibu memiliki ilmu yang bagus tapi akhlaknya berantakan, pasti rusak. Pasti akan suka ngeremehin, pasti suka akan merendahkan orang, suka bicara apa adanya, dan tidak pernah menakar setiap ucapan dan sikapnya kalau kita tidak memiliki akhlak. Semuanya membutuhkan akhlak. Kita bertamu saja ada akhlak yang harus kita perhatikan. Bertamu tanpa akhlak hanya menimbulkan fitnah dan bisa menumbuhkan dosa. Kalau kita bertamu tanpa akhlak. Makanya maaf ya, ibu tahu contohnya kalau kita bertamu. Kita kalau bertamu itu akhlaknya banyak, Bu. 1, kalau kita bertamu jangan terlalu sering. Ketika kita bertamu, itu termasuk akhlak. Makanya Nabi mengatakan zurghibban tazid hubban. Kalau kamu berkunjung kepada temanmu, kepada saudaramu, kunjungi itu jangan terlalu sering. Kunjungilah jarang-jarang supaya menebal rasa rindunya dan menebal rasa cintanya ketika kita tidak terlalu sering. Makanya nggak boleh bertamu itu sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Dan bertepatan dengan jam makan. Orang berkata, kan supaya saya panjang umur Ustaz. Ibu panjang umur, sahibul baitnya pendek umur. Jangan. Itu namanya akhlak. Ibu tahu nggak? Bahwasanya ketika kita bertamu, kita harus memahami yang kedua. Saya sampaikan dulu betapa akhlak itu sangat mempengaruhi. Kalau kita bertamu, kita harus paham bahwasanya kalau kita bertamu, akhlaknya orang bertamu itu apa? Maka memuliakan tamu itu wajib. Tapi membuka pintu untuk tamu bersifat ikhtiar, bersifat pilihan. Maaf ya Bu, Ibu datang ke rumah saya tidak membuka pintu. Dosa atau tidak dosa saya? Tidak dosa. Kecuali saya sudah membuka pintu dan mempersilahkan Ibu masuk, saya tidak memuliakan. Itu saya dosa, karena Ibu telah jadi tamu. Itulah kenapa ada syariat untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa 3 kali? Supaya memberikan keluasaan dan kelapangan bagi sahibul bait apakah dia bisa menerima tamu pada saat itu atau dia tidak siap. Dan saat itu sangat sulit untuk menerima tamu karena banyak hal. Mungkin sedang memarahi anaknya karena anaknya ada kesalahan besar. Itu tamu. Makanya ketika ada orang mengetuk pintu 3 kali tidak membukakan, itu merupakan jawaban dari penghuni rumah. Maaf, sekarang saya tidak bisa menerima kamu. Jangan akhirnya kita ngomel. Ini gimana sih? Sandalnya ada 6, motornya 2, berarti dia nggak keluar dong. Itu hanya dia. Itu namanya akhlak. Itu namanya akhlak.
Makanya termasuk di antara akhlak ketika kita menuntut ilmu, ketika kita bertamu itu apa? Kalau mengetuk pintu, itu jangan di depan pintunya langsung. Kenapa? Supaya ketika pintunya terbuka, ibu tidak langsung melihat ke dalam rumahnya. Karena sebagian orang menempatkan rumah itu ruang privasi. Saya ini orangnya introvert, Bu. Saya paling tidak suka dalam rumah saya kelihatan banyak orang. Setiap orang beda-beda. Kalau saya nggak kayak gitu, itu terserah ibu. Tapi setiap orang beda-beda. Makanya sebagian orang itu menempatkan rumah itu aurat. Makanya itulah kenapa dalam Islam itu dibahas. Kalau ngetok pintu, jangan di depan pintu langsung. Supaya ketika dibuka pintunya, kamu tidak langsung melihat ke dalam. Geserlah ke kanan, geserlah ke kiri. Supaya tidak perlu kelihatan apa yang seharusnya tidak perlu kamu lihat. Makanya kalau kita ngetok pintu tidak kunjung dibukakan, jangan ngintip di kaca nako. Mana ini orangnya? Itu menyakiti. Paham di sini, Bu? Ternyata hanya bertamu saja, itu ternyata ada adabnya. Bertamu itu mulia, pahalanya besar, dan termasuk bab silaturahim atau silatul ukhuwah. Tapi kalau kamu lakukan tanpa adab, maka itu menjadi dosa. Ini analogi sederhana. Kalau kita bertamu saja, ada sederet adab yang harus kita perhatikan, apalagi ketika kita menuntut ilmu. Hari ini, ilmu itu tidak habis dibahas. LC itu bertumbuhan sebagaimana jamur di musim hujan. Dan banyak ustadz-ustadz yang bagus. Dan banyak ustadz yang mulai dikenal dan akhirnya menjadi referensi. Tapi yang hilang itu sekarang bukan majelis ilmunya. Tapi yang hilang itu adalah akhlaknya. Sehingga akhirnya yang sering kita jumpai dan sering kita dapatkan itu apa? Ada orang yang ngaji, tapi sifat yang dia miliki ketika dia menjadi penuntut ilmu, itu justru lebih buruk daripada seseorang yang tidak pernah berilmu. Dan ini satu hal yang menjadi musibah dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita harus belajar untuk mengetahui betapa kehidupan ilmu harus disertai dengan akhlak. Saya kalau diberikan pilihan, antum memilih satu guru, dia bagus ilmunya, tapi minim akhlaknya, dengan guru yang tidak sepanjang itu ilmunya, tapi mulia akhlaknya, maka yang saya pilih nomor 2. Kenapa? Ilmu yang terbatas masih bisa kita dapatkan di tempat yang lain, tapi akhlak tidak bisa kita dapatkan kecuali kita betul-betul mendapatkan orang yang menjadi orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai role model kita di dalam akhlak. Nabi itu bukan tipe orang yang sekedar menjadi guru, tapi Nabi memperlihatkan akhlak yang begitu mulia. Hari ini yang hilang itu keberkahannya, Bu. Makanya hari ini yang kita sedihkan itu apa? Kadang-kadang masjid itu akhirnya yang kita sedihkan itu menjadi tempat kita untuk membuat kelompok-kelompok. Ini kelompok ngaji sana, ini kelompok ngaji sini. Nanti kalau masuk ke masjid, kelompoknya itu sudah jelas. Ini pasti ngambil sop kanan, ini pasti ngambil sop kiri. Bahkan kita terkadang sedih karena kualitas masjid hari ini di bawah kualitas ketika preman ketemu di terminal. Kenapa sekarang muncul banyaknya ilmu yang luar biasa di mana-mana, tapi terkadang kita justru menjumpai pertikaian dan permusuhan semakin subur di mana-mana? Karena kata para ulama, yang hilang hari ini adalah barokahnya, bukan ilmunya yang hilang. Inilah yang menjadikan kita harus belajar. Kenapa ilmu harus disertai dengan komitmen akhlak. Tolong catat kalimat ini, tolong dicatat ibu-ibu. Dan mungkin sudah pernah dicatat, yang sudah mencatat tidak usah dicatat. Ilmu tanpa akhlak rusak. Ilmu tanpa akhlak rusak. Akhlak tanpa ilmu batil. Ya. Dan itu harus kita mengerti. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya punya ilmu. Nggak usah, nggak terlalu penting akhlak saya. Itu pasti rusak. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Itu sebagaimana cuka ketika merusak madu. Ini kita harus paham. Yang kedua yang kita harus mengerti, akhlak saja tanpa ilmu itu juga batil. Kenapa? Kita tidak bisa masuk surga hanya bermodal dengan akhlak semata.
Banyak orang yang ngomong, udah hidup itu yang penting tidak saling menyakiti. Yuk ngaji, tidak usah ngaji. Nah itu salah. Karena modal akhlak doang tidak akan bisa memasukkan kita ke surga. Sekarang mari kita bahas yang ke-8. Salah satu sikap yang terbaik ketika kita memiliki ilmu, salah satu sikap yang terbaik kita di dalam masalah ilmu itu apa? Yaitu orang yang mereka menuntut ilmu harus senantiasa belajar untuk melapangkan hatinya ketika mendapati perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada perbedaan para ulama. Ini termasuk salah satu hal terpenting dalam proses kita menuntut ilmu. Dan ini berkaitan pada poin yang ke-7. Poin yang ke-7 yang kita bahas pada bulan Februari, kita membahas bahwasanya salah satu akhlak terbaik dalam ilmu adalah supaya kita tidak bersifat fanatik. Sehingga kita membangun membangun semangat golongan dan semangat kekelompokan hanya berdasarkan kepada loyalitas yang ada pada diri kita, dan itu salah. Maka sifat yang ke-8 termasuk di antara sikap penuntut ilmu itu apa? Sikap penuntut ilmu adalah bagaimana ketika mereka belajar, mereka tahu bahwasanya terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Dan kita berusaha untuk menjaga hati kita, membersihkan hati kita, supaya kita tidak menyikapi setiap perbedaan para ulama sebagaimana kita menyikapi antara keimanan dan kekufuran. Ya, ini bahaya sekali, Bu. Tolong letakkan ini penting sekali, nggak usah ditulis dulu. Salah satu musibah besar pada kehidupan penuntut ilmu hari ini itu apa? Salah satu musibah besar dalam penuntut ilmu adalah banyak penuntut ilmu yang mereka ketika menjumpai perbedaan itu sebagaimana mereka menyikapi antara keimanan dan kekufuran. Sehingga kalau mereka sudah menyikapi setiap perbedaan sebagaimana dia menyikapi antara keimanan dengan kekufuran, ya itu berbahaya. Maka dia bisa menempatkan seorang muslim lebih buruk daripada orang yang kafir, tapi bisa jadi dia lebih lembut kepada orang kafir daripada sikapnya kepada seorang muslim. Makanya salah satu di antara sifat kelompok menyempal, yaitu kelompok khawaris, apa salah satu sifatnya? Salah satu sifat orang khawaris itu apa? Yaqtuluna ahlal qiblah wa yad'una ahlal ausan. Nabi itu menyebutkan akan terjadi kepada kalian satu kelompok yang mereka itu menyimpang dari jalanku. Sifatnya apa ya Rasulullah? Mereka membenci dan memenuhi orang-orang yang mereka itu muslim ketika menyembah ke arah Ka'bah, tetapi mereka membiarkan orang musyrik, dan orang musyrik itu selamat dari lisannya. Makanya kita di dalam kehidupan ketika nuntut ilmu, kadang kita menjumpai perbedaan. Ada ijtihad yang sering kita dapatkan. Maka cara kita menyikapi setiap perbedaan itu, cara menyikapinya itu dengan hati yang lapang. Makanya pentingnya bagi setiap penuntut ilmu untuk membersihkan hatinya sebelum dia belajar. Supaya ketika dia menjumpai perbedaan, maka dia tidak melihat perbedaan itu sebagaimana dia mengenakan kacamata yang hitam. Lalu melihat setiap orang yang tidak sama dengan pendapatnya itu gelap dan semuanya itu pasti salah. Saya kalau mendapati ibu, lalu ibu tidak memiliki kelapangan hati dan kesucian jiwa di dalam menyikapi perbedaan, tidak usah ngaji sama saya, Bu. Saya tidak mau. Kenapa? Karena pasti ujungnya nanti kita akan menyikat setiap orang yang tidak sama dengan kita. Perbedaan itu pasti ada. Kita juga tidak sampai kebablasan dan tidak boleh berlebihan ketika menyikapi perbedaan. Tidak ada perbedaan, kita katakan perbedaan itu juga tidak boleh. Tapi perbedaan para ulama itu sesuatu yang pastinya ada. Makanya kita berkewajiban untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita itu menjadi tempat berkumpulnya ilmu. Kalau tempatnya bersih, maka setiap ilmu yang kita dapatkan ketika ditampung di hati yang bersih, maka ilmunya akan menjadi bersih. Tapi kalau hati kita yang menjadi tempatnya ilmu sudah terlalu kotor, maka setiap ilmu yang dituangkan akan menjadi kotor. Menyelihat majelis taklim lain, kalau tidak sama dengan majelis taklimnya itu pasti caci maki yang ada di mulutnya. Saya pernah menjumpai, Bu, ada seorang ketua majelis taklim di daerah Bekasi, nangis curhat kepada saya. Ustadz, majelis taklim kita dikatakan sebagai majelis lalat.
karena terlalu banyak ustadz. Saya bilang tidak usah dipersoalkan, Bu. Tapi kenapa selalu muncul di banyak tempat dengan pola yang sama? Begitu gampang orang untuk menyindir dan gampang orang untuk mencibir terhadap setiap apapun yang berbeda dengan apa yang dia pelajari. Karena hatinya kotor. Saya ambilkan ilustrasi. Ini hatinya ibu. Ini air ini adalah ilustrasi dari ilmunya kita. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ini hati, kalau ini bersih, setiap ilmu yang dituangkan, itu akan menjadi bersih. Yang keluar, kata-kata yang baik. Kamu boleh tidak sependapat, tapi bukan berarti kamu tidak bisa tersenyum sama orang yang tidak sependapat dengan dirimu. Saya terus terang, Bu, wallahi, saya pernah negur ada salah satu anak muda. Ketika di masjid, tidak pernah tegur sapa sama bapak-bapak yang ada di masjid. Masuk keluar masjid bermuka masam. Saya tegur baik-baik. Mas, kalau di sini, di masjid kita, di komplek kita, ini ke masjid komplek Baitur Rahman nih, Komang Pratama. Antum nggak ngaji sama kita tuh nggak ada masalah. Tapi senyum dong sama bapak-bapak yang lain. Salaman kalau antum keluar. Nggak apa-apa antum ngaji dimanapun terserah. Itu pilihan hatinya antum. Nggak ada pemaksaan di dalam kita belajar. Tapi senyum. Tegur sapalah. Hormatin orang. Karena kalau antum nanti meninggal dunia dan antum dibawa ke sini, ya kita juga yang akan nyolatin antum. Ya Alhamdulillah baik. Beliau menerima kalimat saya dan saya sampaikan dengan cara lembut dan saya tidak sama sekali meninggikan suara saya. Maka setelah itu baik beliaunya. Tegur sapa, senyum, ngobrol. Walaupun mungkin ketika ada pengajian yang menurut dia tidak sependapat dengan dia pergi, tidak ada masalah itu. Tapi cara kita menyikapi orang itu jangan sampai akhirnya membangun loyalitas hanya berdasarkan kepada kelompok. Dan begitu gampangnya, kalau ibu pengen tahu sifat dan karakter seorang yang sudah terkena fanatisme itu apa, lesannya akan gampang mencibir ketika berbeda dengan apa yang dia pelajari, dan dia akan kesulitan untuk menghormati orang lain. Ketika ada orang lain yang salah, dia begitu cepat untuk mengangkat kesalahan itu. Tapi ketika ada kebaikan dari orang lain, dia akan menenggelamkan dan dia akan melupakan kebaikan itu. Itu sifat orang fanatisme, kata para ulama. Kita belajar, Bu. Ayo kita belajar berdasarkan dalil yang sahih, berdasarkan kepada ilmu yang benar. Tapi mari kita memiliki hati yang bersih. Supaya ilmu yang sampai kepada hati kita itu menjadi bersih. Makanya yang saya khawatirkan itu apa? Kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengkhawatirkan. Kalau kamu belajar ilmu, sebelum kamu membersihkan hatimu, maka ilmu itu akan menjadi alasan kamu untuk melakukan dan meneruskan keburukan kebiasaan burukmu. Contoh, ada orang sukanya kasar, Bu. Lalu ketika ngaji, dia tidak berusaha untuk menghilangkan sifat kasarnya dulu. Dia langsung fokus kepada dalil. Apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan dalil untuk membenarkan sikap kasarnya. Itu yang paling kita khawatirkan. Ada orang ketika gampang mendendam, lalu ngaji, tidak berusaha untuk membersihkan hatinya dulu, maka dia nanti kalau ngaji, sifat pendendamnya itu akan terus muncul, tapi merasa dibenarkan dengan dalil yang dia peroleh. Dan itu akan menjadi kerusakan. Makanya akhirnya para ulama tidak bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada kita. Kalau ngaji, sikapi dengan perbedaan yang kamu harus hormati ketika kamu tidak mendapatkan kesamaan dalam setiap pendapat. Pasti kita menjumpai berbagai macam perbedaan. Perbedaan itu muncul di dalam kehidupan kita. Maka sikap kita adalah kita tetap menghormati dan jangan gampang-gampang kita untuk menurunkan kalimat vonis. Salah memvonis, salah berprasangka, itu lebih baik daripada salah memvonis. Ibu berprasangka, insya Allah mungkin dia yang benar. Itu lebih baik, walaupun kita salah, itu lebih baik daripada kita salah memvonis. Karena apa? Tidak ada orang yang begitu gampang dan begitu cepat dia memvonis, kecuali itu merupakan bagian dari salah satu sifat kelompok sempalan yang sudah diingatkan oleh Nabi. Nabi itu mengingatkan, jangan cepat memvonis orang. Supaya akhirnya apa? Lapang hati kita. Dan kita tidak pernah menjadikan ilmu untuk menjadi sarana membenci orang lain. Sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita pasti nggak menjumpai perbedaan. Pasti, Ibu. Nanti Ibu di dalam sholatnya, ada yang menaruh sedekapnya itu ada yang menaruh, apa itu? Tangannya di bawah pusar. Ada
Ada ini, pendapat ini ada, didasarkan oleh sebagian para ulama. Ada yang di atas pusarnya, ada yang di atas dada. Saya kalau ditanya, Ustadz milih yang mana? Saya memilih di atas dada. Tapi ketika saya melihat ada orang ketika dia sholatnya atau sedekapnya di bawah pusar, ya saya tidak menyalahkan. Walaupun saya ditanya, apakah memilih pendapat itu? Saya tidak memilih pendapat itu. Ada orang yang ketika nanti habis rukuk, sami'allahu liman hamidah, ada yang kembali sedekap, ada yang kembali lurus. Saya kembali sedekap, tapi saya tidak menyalahkan yang kembali lurus. Itu cara kita lapang, sehingga ketika melihat orang, kita tidak melihat apa salahnya. Tapi yang kita lihat, itu tetap saudara muslim yang kita miliki sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Semangatnya kita itu menjaga diri kita supaya pertikaian ini, supaya perbedaan tidak menjadi pertikaian. Perbedaan itu tidak pernah menjadi aib. Yang menjadi aib itu adalah ketika perbedaan itu menjadikan kamu bermusuhan. Maaf ya Bu, nanti kalau Ibu membaca hadis tentang haud, ada orang-orang yang nanti minum di Telaga Al-Kausar. Berdoalah supaya Ibu termasuk di dalamnya dan berdoalah sebanyak-banyaknya umatnya Nabi itu supaya minum bersama Nabi di Telaga Al-Kausar. Bukannya Ibu membaca hadis itu lalu Ibu merasa sayalah yang akan minum. Dan orang lain gak ada yang boleh minum. Jangan. Makanya dulu semangatnya para ulama itu apa? Semangatnya para ulama itu menjaga kalimat persatuan di antara kaum muslimin. Dan mereka itu tahu kapan mereka harus menyampaikan pendapat, kapan harus mereka merelakan pendapat-pendapat itu untuk tidak perlu diruncingkan. Saya ambilkan contoh yang paling dahsyat. Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kami safar, maka lebih baik kami menjamak, lebih baik kami sempurna sholatnya 4 rakaat duhur dan asar, atau kami sebaiknya rukhsah saja 2 rakaat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau kamu safar, ambil rukhsah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah paling senang kalau ngasih keringanan diambil sama hambanya. Clear atau tidak clear? Clear. Berarti kalau safar, ambil rukhsah. Beliau Abdullah bin Mas'ud ditanya lagi, gimana kalau ada orang safar, dia sempurna sholatnya dan tidak mengambil rukhsah? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ukhalafatu siqah. Kalau kamu safar, kamu tidak mengambil rukhsah, kamu menyelisihi pendapat yang paling kuat di dalam masalah itu. Jelas ya Ibu? Jelas. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan safar ke kota Mekah. Ketika beliau melakukan safar di kota Mekah, pada saat itu sahabat Utsman yang pernah menjadi menantu Nabi 2 kali, itu juga safar ke kota Mekah. Dan sahabat Utsman itu berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau safar, sudah sampai di tempat tujuan, beliau sempurna sholatnya. Lalu ketika dikumandangkan adzan, saat itu yang didaulat untuk menjadi imam di Masjidil Haram, Utsman bin Affan. Karena kedudukan beliau di keluarga Rasulullah. Utsman silahkan jadi imam. Utsman mengumumkan, kita sholatnya sempurna 4 rakaat. Orang-orang pada saat itu melihat siapa Bu? Melihat Abdullah bin Mas'ud. Loh, ini sempurna loh. Kamu sholat di belakang Utsman atau tidak? Ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang sahabat Utsman di dalam safar itu ketika di kota Mekah. Dan beliau mengambil 4 dan tidak mengambil 2. Ketika selesai, orang berkomentar kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, katanya kalau safar ngambil sempurna 4 rakaat itu menyelisih pendapat yang paling kuat. Tapi kenapa kamu melakukan itu dan kamu melakukannya di belakang Utsman? Kenapa kamu tidak mengambil 2 rakaat? Perhatikan Bu. Jawaban dari Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Ngotot mempertahankan pendapat, lalu terjadinya perbedaan, itu buruk. Dan saya rela untuk melepaskan pendapat saya, mengikuti pendapatnya Utsman, supaya menjaga kalimat di antara kaum muslimin. Berarti semangatnya apa Bu? Menjaga persaudaraan. Hari ini yang hilang itu adalah bagaimana kita menjumpai gesekan itu luar biasa.
Makanya sikap kita, bersihkan hati kita setiap waktunya. Supaya ketika kita melihat ada perbedaan, perbedaan itu wajar. Tapi tidak sampai menjumpai pertikaian. Maaf ya Bu, di kantor kita banyak kedatangan orang. Ada habaib pernah datang, ada kiai juga pernah datang, ada lulusan Madinah itu juga bareng-bareng datang banyak. Kita terima Bu, kita ngobrol. Bukan berarti semuanya kita harus cocok. Tapi dengan kita ngobrol, kita tahu kapan menempatkan perbedaan, kapan tidak mengarah kepada pertikaian. Kalau kita sudah menghalalkan pertikaian, maka kita akan menghalalkan permusuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita sudah menghalalkan permusuhan? Setiap orang akan berlumuran kehormatannya di lisan kita dan jempol kita. Dan akhirnya kita mudah untuk menjatuhkan kehormatan orang. Ustadz Fulan nggak jelas, Ustadz Fulan syubhat, Ustadz Fulan bid'ah, Ustadz Fulan nggak sesuai sunnah. Terus begitu gampang. Tanpa kita sadari yang sebenarnya kita komentari itu terkadang masalah-masalah khilaf yang tentunya tidak kita mengerti ketika kita tidak menjaga diri kita untuk menghormati setiap perbedaan. Itulah pentingnya kita. Kalau menjadi penuntut ilmu, sikapi dengan benar. Kalau ada perbedaan, sikapi ada perbedaan itu. Kecuali kalau tidak ada perbedaan. Nah itu tentunya harus kita sikapi dengan tegas. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang berhaji masuk gua? Ya itu ada perbedaan para ulama. Ya enggak ada perbedaan para ulama di situ. Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang memahami bahasa semut? Nah itu ada perbedaan para ulama. Ya enggak ada perbedaan para ulama di situ. Kalau tidak ada, sikapi dengan tegas. Bagaimanapun agama kita punya batasan. Dan batasan itu tidak boleh dilewati. Tapi dengan gampang menyesatkan itu juga menjadi sebuah musibah dan sebuah kesalahan. Makanya kita menjumpai di dalam buku saya memberikan contoh yang paling nyata. Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwasanya sholat kalau mimisan itu batal wudhunya. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ditanya, gimana kalau kami wudhu, sholat, mimisan, batal sholatnya, batal wudhunya. Kamu mimisan itu sebagaimana kamu kentut. Batal, batal. Lalu Imam Ahmad itu ditanya, kalau kamu sholat, imamnya mimisan, apakah kamu tetap akan sholat di belakang dia? Kata Imam Ahmad, saya tetap akan sholat di belakang dia. Walaupun dia mimisan. Kenapa? Karena saya tidak mungkin menyanggah imam itu yang mengambil pendapatnya Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan apa? Imam Malik mengatakan mimisan itu tidak membatalkan wudhu. Di sini ada nggak perkara dia ngotot dengan pendapatnya? Nggak ada, Bu. Sekarang itu ada orang ngotot, Bu. Sekalinya dia mendapati ada perbedaan, wah langsung disikapi dengan brutal. Itu yang salah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan menjadi sebuah musibah dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita menyikapi setiap perbedaan dengan cara yang brutal. Akhirnya apa? Kita menjatuhkan kehormatan. Dan berulang-ulang saya menasihati kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim hanya karena kita memiliki sikap brutal ketika mendapati perbedaan. Itu dosanya lebih parah daripada zina. Itu lebih parah daripada zina. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya bahwasanya dosa ketika menjatuhkan kehormatan itu lebih parah daripada zina? Nabi mengatakan kalau kamu makan riba, itu yang paling ringan dari riba itu apa? Yang paling ringan dari riba itu adalah berzina dengan ibunya. Lah riba itu 72 pintu. Yang paling tinggi dari dosanya riba, yang nomor 72 itu apa? Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Bukannya itu ngeri, Bu. Jadi ada orang PSK sampai berhari-hari dia zina, itu dosanya lebih ringan daripada kita mencaci maki orang, lalu kita jatuhkan kehormatannya dia. Lalu setelah itu kita tampaknya biasa tidak melakukan dosa. Oh maaf, dosanya zina, dosanya pezina yang di depan jalan yang berhari-hari dia zina. Lebih ringan daripada kita
tempat duduk kita, kita menghujat dan mencela orang, menjatuhkan kehormatannya, yang mana kalau dia mendengar kalimat itu terdengar oleh telinganya, mungkin dia akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Ini bukan berarti nanti kita menganggap zina itu gampang loh ya. Oh, zina masih ringan. Kok zina? Ya daripada mencecah orang, enggak gitu. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz gimana pendapat Ustadz tentang Ustadz ini? Saya bilang, kalau dohirnya baik, baik. Kalau dohirnya enggak baik, saya enggak ngerti. Karena batin itu saya serahkan dia sama Allah. Jadi lapang kehidupan kita. Hari ini Bu, maaf, banyak orang yang terkadang penampilannya syar'i, gamisnya khusyuk, sholatnya khusyuk. Tapi bisa jadi sudah berapa banyak kehormatan orang yang dijatuhkan dengan jempolnya dan tangannya ketika dia bicara di sosial media yang private miliknya dia dan grup-grup yang tertutup antara dia dan kelompoknya. Dia bisa kayak gitu. Saya tidak pernah bosan mengingatkan ini karena ini dosa besar. Makanya kita mendapati perkataan dari Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Apa perkataan Imam Syaukani? Kamu akan menjumpai di satu zaman orang itu begitu peduli dengan penampilannya dan pakaiannya, tapi tidak peduli dengan kehormatan orang. Dan hari ini kita zamannya, Bu. Orang yang kadang-kadang syar'i, tapi tangannya, jempolnya, omongannya. Tidak ada kehormatan muslim yang tidak selamat dari lisannya, kecuali dia mencaci maki semuanya. Kalau itu ujungnya kita belajar, maka lebih baik tidak usah belajar. Kalau ujungnya itu mencaci maki. Kalau ujungnya hanya mencaci maki, ngapain kita belajar? Karena ketika kita belajar itu menumbuhkan sifat takutnya kita kepada sesama muslim. Takutnya kita kepada Allah dengan kita tidak menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itulah kenapa kita harus belajar. Supaya kita tahu kapan itu perbedaan, kapan yang harus disikapi dengan ketegasan tanpa meninggalkan sifat kelembutan. Ibu, saya sampaikan kepada Ibu, ini jelas clear ya. Ibu terima alhamdulillah, tidak terima juga. Semoga Allah membukakan Ibu untuk menerima. Ada seorang ustadz sekitar 2 bulan yang lalu meninggal dunia di atas mimbar, ya atau tidak? Beliau meninggal di atas mimbar hari Jumat Idul Adha. Hari yang paling baik hari Jumat. Jengkal tanah yang paling baik masjid. Di antara jengkal tanah yang paling baik di masjid, mimbar. Karena kalau orang sudah naik di sini, semuanya harus diam. Dan kalau ngomong, batal sholat Jumatnya. Nih, paling mulia nih. Ada seorang ustadz yang tidak pernah menempuk dadanya sebagai ustadz Ahlus Sunnah. Mungkin murid-murid yang suka mengklasifikasi ustadz kayak gitu pun tidak pernah menempatkan beliau sebagai ustadz sunnah. Tapi meninggalnya di atas mimbar hari Jumat. Saya yakin tidak semuanya Ibu pernah mendengar kajiannya. Saya pun tidak pernah mendengarkan kajian beliau. Ada beberapa hal yang saya tidak sependapat dengan beliau. Saya ada yang tidak sependapat dengan beliau. Tapi yang Allah bukakan untuk kita, itu contoh. Kadang ada orang yang berbeda pendapatnya dengan dirimu. Itu tidak menjadikan dia tidak dicintai oleh Allah. Makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu orang yang sangat fanatik sekali dengan kelompoknya. Saya ngomong begini, sudah, gini loh akhi. Ada enggak orang yang bukan datang dari kelompok antum yang mati husnul khatimah? Ya ada Ustaz. Ada enggak orang NU yang mati husnul khatimah? Ada. Ada enggak orang Muhammadiyah yang husnul khatimah? Ada Ustaz. Ada enggak orang PKS yang mati husnul khatimah? Ada. Ada enggak guru antum yang matinya biasa aja? Ada Ustaz. Lalu kenapa kita menganggap orang lain pasti salah? Saya tidak sependapat dengan beliau, tapi saya tidak pernah mencaci maki beliau. Saya pernah dapat kirim-kiriman salam sama beliau. Walaupun tidak semua pendapat beliau sama dengan pendapat saya. Tapi ketika beliau diwafatkan, ketika di atas mimbar hari Jumat, bukannya kita iri itu. Walaupun dia tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz ini, enggak. Dan di mata kelompok orang yang fanatik, dia juga bukan termasuk kelompok ustadz itu. Tapi Allah wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Ini membenarkan ini, cara mengkoreksi Allah itu mengkoreksi pandangan kita sebagai penuntut ilmu. Kamu boleh belajar, kamu boleh cinta sama ustadz kamu. Tapi bukan berarti akhirnya kamu jatuhkan kehormatan setiap orang. Kamu komentari majelis taklim ini nggak ada ilmunya. Kamu komentari majelis taklim ini nggak sesuai dengan syar'i. Ini majelis taklim ini nggak sesuai dengan sunnah.
Seakan-akan bahwasanya kamu tuh pengen ngomong yang paling syar'i, yang paling benar, yang paling sunnah cuma kita. Itu enggak benar. Itu enggak benar. Karena bisa jadi ada seorang muslim ada memilih pendapat yang salah. Bisa jadi dia memilih pendapat yang salah. Tapi dalam pendapat yang salah tertutupi dengan pendapat-pendapat lain yang dia lakukan yang benar di sisi Allah. Dan Allah mengampuni yang salah. Kan kita tidak pernah tahu. Ya atau tidak, Bu? Saya ambilkan contoh yang paling gampang. Saya janjian sama istri saya. Nanti ketemu ya di warung Padang. Jam berapa, Bi? Jam 1. Oke, jam 1 kita janjian. Qadarullah jam 1 istri saya sudah datang on time. Saya telat. Jam 2 saya belum datang. Jam 3 saya belum datang. Jam 4 ditelepon berulang-ulang. Sudah 217 kali dia nelpon saya. Belum datang. Sudah ditelepon 217 kali. Mati handphonenya. Apa yang kita bayangkan tentang wanita? Seorang istri menunggu suaminya 217 kali telepon, tiba-tiba handphonenya mati. Kepalanya tidak berasap aja sudah alhamdulillah. Datanglah saya jam 5. Telat berapa jam? 4 jam. Ketika telat, istri kita memandang kita. Janjinya jam berapa? Jam 1. Ini jam berapa? Jam 5. Saya tahu saya salah, tapi tadi maaf kondisinya macet. Saya ingin membelikan kepada kamu satu hadiah. Karena hadiahnya mahal, saya belinya hati-hati supaya saya tidak terperangkap dan terjebak kepada barang yang KW. Kok tadi ditelepon 217? Karena saya lagi sibuk untuk melihat barang yang ori dan KW. Contoh, Bu, sama bisa-bisanya Ustadz. Ini contoh, ngomentari contoh gimana sih? Lalu setelah itu sang istri nanya, emang kamu nyiapin hadiah apa? Permata. Ini harganya 750 juta. Kira-kira istri kita akan meneruskan marahnya atau memaafkan suami? Akan marah atau memaafkan? Memaafkan. Istri kita akan bilang, cuma jangan... Ini contoh loh, Bu. Paham kan artinya? Jangan nanti kalau pulang ditanya suami tadi kajian apa? Suami membelikan permata. Ini contoh. Contoh. Lalu bisa jadi istri kita ngomong, Masya Allah, Bi, ini untuk aku. Iya. Harganya berapa? 750 juta. Istri kita akan ngomong apa? Lain kali, Bi, telatnya 9 jam. Paham analogi ini? Analogi ini, Bu, ini yang paling penting, bukan kisahnya. Penting. Analogi ini saya sampaikan, ada terkadang tetangga kita, mungkin dalam satu pendapat dia salah. Tidak ngambil pendapat yang sunnah. Tapi bisa jadi malamnya dia tahajudnya panjang. Bisa jadi ada ratusan anak yatim yang dia sembunyikan, yang dia bantu, yang kita tidak pernah bantuin walaupun kita sering ngaji. Yang mana itu mungkin nggak kelihatan oleh mata kita. Tapi kelihatan oleh Allah. Dan Allah memaafkan satu pendapat salah yang dia ambil. Dan Allah menerima semua amal yang lainnya. Contoh, saya ini semua celana saya di atas mata kaki, Bu. Karena saya menganggap enggak jangan sampai nutup mata kaki. Tapi kalau saya ngelihat ada bapak-bapak atau seorang ikhwan gitu, ternyata celananya si panjang menutup mata kaki. Saya itu ngomongnya itu sederhana. Afirmasi saya apa? Afirmasi saya adalah mungkin bapak itu mengambil pendapat yang membolehkan, atau mungkin bapak itu pendapat dalam masalah celana dia salah, tapi bisa jadi dia memiliki amalan besar yang saya tidak ketahui, yang akhirnya nanti bisa Allah pilih dia sebagai orang yang mati husnul khatimah. Mungkin orangnya sangat sabar menghadapi istrinya. Selalu senyum. Istrinya semarah-marah apapun melemparkan piring dan gelas, selalu senyum suaminya. Kita tidak pernah tahu, Bu. Tapi bisa jadi ada seorang ikhwan penampilannya syar'i, mungkin celananya di atas mata kaki, tapi giliran pulang ke rumah dia nggak pernah sabar sama istrinya. Selalu kalau pulang ke rumah ngajak ngomongin keburukan orang. Kita nggak pernah tahu. Saya ingin sampaikan adalah marilah kita ngaji fokus kepada dalil. Ambil pendapat yang paling kuat. Yang kita perbaiki itu cara pandang kita kepada orang lain. Paham di sini? Jangan sampai ngambil yang 750 juta. Itu contoh dari saya. Paham? Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini. Yang berikutnya yang ke-9,
Termasuk salah satu di antara karakter penuntut ilmu itu mengevaluasi diri lebih banyak daripada orang awam. Apa artinya ini mengevaluasi diri ini? Mengevaluasi diri ini artinya adalah dia banyak muhasabah terhadap dirinya. Dan ada sikap hati yang paling baik. Sikap hati yang paling baik itu apa? Selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa lebih yang ada pada takaran ilmunya dan pada takaran amalnya. Gimana ini? Nah, inilah yang menjadi penjelasan kita. 7 bulan lagi itu apa ya berarti? Enggak, insya Allah bulan depan moga-moga tidak ada undur. Bulan depan itu Oktober ya. Oktober masih insya Allah. Sudah 1,5 jam kita kajian. Kalau saya perpanjang tidak sesuai sunnah. Kajian itu tidak boleh terlalu lama. Karena kata para ulama apa? Idza talal majlis fakana lisyaitan nasibuh. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setannya banyak. Yang asalnya khusyuk, ngeliatin jam. Yang asalnya tidak ke belakang, dia ke belakang. Mari kita halau setannya. Sebelum dia datang lebih banyak, mari kita selesai terlebih dahulu. Supaya ketika setannya ke sini, loh kok udah selesai? Barakallahu fiik. Saya akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini. Berarti quote apa yang kita bawa? Pastikan hati kita bersihkan setiap waktunya. Imam Al-Ghazali itu mengatakan, orang yang mereka itu menjadi penuntut ilmu adalah orang yang paling dituntut untuk membersihkan hatinya. Supaya ilmu tidak dijadikan pembenar sikap buruknya. Supaya ilmu tidak dijadikan pembenar karakter buruknya di dalam dia menuntut ilmu. Semoga kita dijauhkan dari sikap mendolimi dan didolimi oleh orang lain. Allahumma inna na'udzubika an nudlim aw nudlam di dalam kehidupan kita. Don't worry about the pain you hold inside. Don't worry about the tears you try to hide. Don't worry about the nights that feel so long. Don't worry about the weight he makes you strong. Don't worry about the fear that clouds your way. Don't worry about the load that comes today. Don't worry about the pain upon your chest. Don't worry about your path, Allah knows best. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say, Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say, about the past, it can be healed. Don't worry about the wounds, they will be sealed. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem too far. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break. He always makes the bad days go away. I raise my hand